Terus dia bilang, kamu pulang terus atau balik lagi ke sini? Saya bilang, saya balik lagi ke sini, Dadah. Kalau begitu, saya kan mau minta satu bulan, Mbak, nggak dikasih, cuma 3 minggu. Nah, ini tadi dia bilang tiket yang ini hukwai wo, dia bilang begitu. Nanti kamu kasih sendiri. Aku nggak begitu paham ya Mbak bahasa dia itu. Lele picin lah nih hukwai ya, kebiu, dia bilang gitu, kebiu kalau nggak salah ya. Nanti kamu kasih sendiri. Oh begitu ya. Terus saya mau menanyakan tiket saya yang kontrak pertama, kedua. Nah ini kan saya dalam posisi kontrak keempat ya Mbak, kalau 7 tahun. Berarti kontrak ketiga itu kan tiket saya yang lunas. Saya bilang tadi gitu, Dadah saya bilang gitu. Dia nggak mudeng saya ngomong. Ngomeng Dadah, saya bilang, saya pura-pura ngomeng karena saya dasarnya nggak tahu Mbak Yuni. Saya kepingin yang lebih jelas dari kalau saya ngeyel itu pasti gitu, nggak ngawur. Jadi agent pun juga nggak bela saya, istilahnya kan belanya sama majikan, nggak ada yang ngasih uang. Terus teman saya tadi coba, Mbak Ida, kamu nanya sama namanya Mbak Yuni ini, yang jelas seperti apa peraturan Hongkong sekarang. Saya tanya sama Mbak Yuni, apakah saya itu mesti bayar tiket. Soalnya teman saya yang satu rumah ini anak Filipin, kemarin bapaknya meninggal, pesan tiket itu 2 hari dapat, tapi dia katanya dipotong setiap bulannya 1.000. Padahal dia juga sudah finish seperti saya Mbak. Jadi finish 3 kontrak sudah finish, ini masuk ke 4 kontrak. Suruh bayar dia katanya. Nah saya juga diperlakukan seperti itu. Itu saya mesti gimana ya Mbak? Sebelum saya tanya yang lebih jauh kan Mbak Yuni yang lebih paham deh. Oke. Sampean tahu saya dari teman sampean ya? Oke. Sebenarnya siapapun yang telepon saya itu masuk di YouTube dan di Facebook. Dan saat ini pun suaramu terekam. Pertanyaan saya, iya, karena semuanya untuk berbagi. Kan saya bukan siapa-siapa, saya cuma nerima teleponan aja. Iya Mbak. Nggak apa-apa ya, karena saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu orang, karena banyak orang, jadi setiap video itu sebenarnya di repeat. Jadi sekali lagi kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebook juga, di Yuni TKW Hongkong, itu semua informasi di situ sudah ada. Saya tidak tahu kenapa temanmu nyuruh kamu telepon aku. Sebenarnya di situ saya sudah jelaskan. Di sini saya berpatokan pada pedoman praktis untuk PRT ya Mbak ya. Sebenarnya di situ dikatakan bahwa tiket pulang pergi itu yang menanggung majikan. Dan pertanyaannya adalah, kenapa dari dulu-dulu kamu nggak perhitungan sama majikan? Iya itu dia, saya nggak berani Mbak, orangnya tuh kayak kejam gitu ya ngomongnya. Apa saya juga nggak bisa bahasa sini juga iya. Makanya teman saya, kamu itu kok takut ya, tuh malah ditindas loh sama bos kamu. Lah iya, kamu udah kerja 7 tahun masih ditindas kayak gitu, gimana sayang? Kamu manusia yang butuh pekerjaan juga, tapi kamu butuh uang, tapi butuh dimanusiakan manusia. Dan itu hak kamu. Jadi saya tanya yang lebih jelas itu hak saya seperti apa gitu ya. Oke, sebenarnya dalam setiap tahun kamu itu punya tiket pulang pergi Mbak. Iya, tapi saya nggak pernah pulang Mbak selama 7 tahun itu di sini. Apakah majikanmu waktu finish kontrak tidak memberikan cuti tahunan pada kamu? Oh, dia nanya, kamu pulang nggak? Saya bilang nggak pulang. Tapi nanti uang tiketnya saya bayar, dia bilang gitu. Tapi dia cuma bayarnya uang 2 minggu, yang kontrak pertama, yang kontrak kedua 17 hari. Itu pun saya ngeyel. Kata dia, dia bilang 14 hari wo. Dia bilang, enggak, Dadah, itu kalau kontrak ini kan 17 hari. Betul. Le juga misalnya leman agent. Saya tanya sama agentnya itu yang pilihan dia. Jadi saya juga takut-takutin, tapi agentnya bilang 17 hari, Saya tapi nggak konfirmasi sama Dadah, tapi Dadanya mungkin ditelepon sama agent, saya dikasih 17 hari uang itu Mbak. Sudah itu aja. Terus saya masuk kontrak ketiga juga sama. Saya sama anak Filipina itu serba takut. Ya mau ngomong itu ya renew kontrak karena bahasa Inggrisnya itu no choice atau apa ya, nggak ada pilihan lagi. Udah kita renew lagi berdua. Alhamdulillah kita klop sama anak Filipina itu Mbak. Jadi dia juga main seperti itu, katanya dipotong nantinya uang tiket karena mahal berapa ribu gitu. Ya gini aja Mbak, soalnya itu adalah hak kamu. Saya tidak tahu karena saya bukan agent kamu. Jadi menurut pendapat saya adalah lebih baik diklarifikasi. Majikan kenapa dulu tidak memberikan tiket sampai 7 tahun? Nah ini pertanyaannya, kenapa kamu nggak minta uang tiket?
Itu dia, saya takut ngomong. Gini Mbak, masalah takut dan hak kewajiban itu beda. Ya mungkin nanti tak tanya klarifikasi ke agent ya. Betul, kamu harus klarifikasi. Jawabannya. Sekarang kamu tak kasih tahu bahwa setiap kali renew kontrak kamu itu mendapatkan tiket pulang pergi. Tapi kalau sekarang kemungkinan besar majikanmu takut kamu tidak kembali lagi. Itu wajar kalau kamu suruh beli tiket sendiri. Entar balik ke sini dibalikin uangnya. Tapi itu tetap kewajiban majikan. Iya paham Mbak. Yang Mbak Yuni sebutkan itu benar. Tadi dia juga bilang seperti itu. Kamu balik lagi ke sini nggak? Kalau kamu nggak balik, uang kamu nggak saya kasih semuanya. Dia bilang, mau emeng dada. Saya cuma bilang mau emeng karena saya nggak tahu pasti peraturan seperti apa. Takut saya ngomong keminter gitu ya. Dia bilang mau emeng. Dia bilang gitu aja sudah. Oke. Kalau kamu nggak ring, uang apa juga saya nggak tahu. Dia bilang begitu aja. Tapi kalau kamu cuman hanya 7 tahun ini, kamu pulang dengan tiket sendiri, uang kamu sendiri. Dia bilang, aduh, kalau saya one man notice bukannya ada peraturan tiket dari bos. Tapi saya cuman diam aja, saya tak jawab aja. Saya pengen sampai finish aja dada. Saya bilang gitu aja Mbak. Tapi untuk tiket suruh bayar sendiri itu saya belum clear sama dia. Tidak, nanti misalkan Mbak, saya suruh bayar sendiri. Tiket itu kewajiban majikan. Walaupun kamu nge-break, walaupun kamu kerja 1 hari, majikan tetap wajib memberikan tiket. Tapi kalau kamu langsung pergi, otomatis kan kamu bayar majikan. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Kalau itu paham Mbak. Makanya itu tetap kewajiban majikan. Sama dong sayang. Kamu udah renew kontrak, tetap kewajiban majikan yang membayarkan, bukan kewajiban kamu sayang. Iya. Gini loh sayang, kalau kamu takut jalan keluarnya ini kayak apa Mbak yang bisa bantu saya, misalkan agent juga nggak bantu saya atau gimana? Sebenarnya kalau pas siang gini, pas aku ada waktu, kamu boleh telepon aku dan aku akan bantu kamu untuk translatein. Karena aku bantu kamu untuk translatein apa yang kamu mau dan apa yang majikan mau. Terima kasih. Teman juga gitu. Kamu coba ke agent kamu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Coba kamu telepon Mbak Yuni untuk mengklarifikasi hak pembantu itu apa yang benar. Dia tahu semua kok Mbak katanya. Makanya kapan kamu libur, kamu cari aku, terus kamu tak jelas teleponan sama aku di kantorku sini. Kamu ada majikan, jadi aku bantu kamu untuk ngomong sama majikan. Iya Mbak. Insya Allah hari kapan Senin. Kamu liburnya? Hari Senin. Saya coba ngomong sama majikan hari Senin ya. Oke, siap. Aku tunggu ya sayang ya. Ini makasih banyak ya. Aduh kalau direkam saya tuh takut nanti tahu. Orang segitu banyak, saya kalau nggak ngerekam nggak adil Mbak. Karena sebenarnya tadi kan kamu dengar kan telepon banyak banget masuk. Kamu beruntung telepon 1 kali aku angkat. Kadang-kadang anak buahku sendiri aja nggak keangkat. Iya, saya natural ngomongnya sampai ketakutan kayak orang apa ya? Kayak ditekan gitu. Mesti gimana ya? Saya mengadu kemana ya? Ya Allah 7 tahun itu aku pun nggak tahu namamu siapa loh, Dok. Aku pun nggak tahu namamu siapa. Sekali sudah dibantu. Insya Allah saya Senin libur. Oke, thank you. Saya tak menghubungi Mbak Yuli. Matur suwun. Assalamualaikum Mbak Yuli. Mbak Yuni. Oke, bye-bye. Bye-bye Mbak Yuni. Jadi sekali lagi, kenapa saya rekam suaranya? Karena saya tidak ingin ada fitnah di luar sana bahwa saya mengajarin yang tidak bagus. Saya cuma mengajarin tentang peraturan, Mbak. Kenapa saya punya inisiatif untuk merekam? Ini sebenarnya inisiatifnya punyanya Mas Andro. Mas Andro nyuruh saya mulai dulu itu ngasih edukasi lewat YouTube. Tapi saya bilang takutlah ntar dimarahin netizen, takutlah ini itu. Tapi Mas Andro bilang, untuk memajukan, untuk memanusiakan manusia, kenapa kamu takut? Ya udah, akhirnya saya jalan. Dan juga saya rekam ini biar saya tidak mengulang lagi. Ingat, tiket itu hak kamu, apapun itu yang terjadi. Jangan pernah takut untuk meminta hak kamu. Kamu sudah menjalankan kewajibanmu untuk bekerja di rumah majikan. Kamu berhak menuntut hak kamu. Jangan pernah takut. Gini loh Mbak, saya selalu bilang, kalau kamu takut meminta, akhirnya di kita sendiri yang susah. Ingat, saat kamu membeli es krim 2 dan kamu bayar 2, kamu mendapatkan hak kamu untuk mendapatkan 2 es krim. Tapi kalau penjual es krimnya cuma ngasih 1, apakah kamu takut untuk nanyain? Ya enggak dong. Ya kamu harus ngomong, aku cuma dapat es krim 1 loh, aku bayarnya 2. Begitu juga dengan tiket. Itu aja dari saya karena telepon banyak masuk. Bye-bye, terima kasih. Halo?